Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2026. Saya Rili, Gembala Sidang, dan kita akan membahas Yohanes 20, Yohanes 12, ayat yang ke-20. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembahasan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun hamba-Mu Tuhan, agar dapat memberitakan pengajaran ini dengan benar ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau dipermuliakan saat kami menerima kebenaran firman yang memerdekakan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-12, pasal 12 ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk kita sekalian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, yaitu hari raya Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Now there were certain Greeks among those who came up to worship at the feast. Yesus sedang berada di Yerusalem untuk merayakan Paskah pada saat itu. Ini adalah salah satu perayaan di mana kaum pria Yahudi diwajibkan untuk berziarah ke kota tersebut, yaitu kota Yerusalem. Ini tercatat dalam Ulangan 16, ayat yang ke-16. Akibatnya, Yerusalem menjadi padat dengan pengunjung. Yang banyak diantaranya bersorak-sorai menyambut Yesus saat ia memasuki kota itu dengan menunggangi seekor keledai muda. Keledai yang belum pernah ditunggangi sebelumnya. Tercantum dalam Yohanes 12, ayat 12-19 yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun, tidak semua pengunjung tersebut adalah orang Yahudi secara etnis. Beberapa orang yang datang untuk merayakan Paskah adalah orang-orang bukan Yahudi. Orang Gentiles disebutkan. Yang meskipun demikian tetap menghormati Allah Israel, ikut merayakan Paskah bersama-sama dengan orang Yahudi. Nah, pada masa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, istilah orang-orang Yunani digunakan sebagai istilah umum untuk menyebut orang-orang yang bukan bangsa Israel. Tercantum dalam Yohanes 7 ayat 35, Roma 1 ayat 14, 1 Korintus 10 ayat 32, dan Galatia 3 ayat yang ke-28. Yohanes tidak menyebutkan apakah orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini adalah penyembah Allah. Dia tidak menyebutkan. Ya. Jadi kita tidak dapat memberikan asumsi. Hal itu tampaknya sangat mungkin, terutama karena jika bukan demikian, hampir tidak ada alasan bagi mereka untuk berusaha berbicara dengan Yesus. Karena mereka ingin tahu siapa Yesus ini. Kitab suci juga tidak menjelaskan secara rinci mengapa orang-orang itu mendekati Filipus dan bukan murid-murid yang lain, bukan orang-orang lain. Yohanes 12 ayat 21 mencantumkan ini. Mereka mungkin memilihnya karena namanya, nama Filipus ini yang bernuansa Yunani, kemiripannya. Nah, atau mungkin juga karena ia mengenal beberapa di antara mereka dari Betsaida. Bisa jadi ya, mereka tidak memiliki pilihan-pilihan yang lain. Dan Filipus saat itu sedang bertindak sebagai lapisan pertama penjaringan keamanan bagi Yesus. Para pemimpin agama setempat sedang secara diam-diam merencanakan kematian Yesus sebagai yang tercantum dalam Yohanes 11 ayat 53. Kita tahu tentang hal ini. Namun hanya rincian rencana saja yang dirahasiakan. Topik besarnya Yesus akan dibunuh, ya, dan itu bersama dengan Lazarus, kita tahu. Tapi rencananya dirahasiakan, rencana pelaksananya dirahasiakan. Nah, tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa mereka berniat mencelakai Yesus. Tercatat dalam Yohanes 10 ayat 39-40 dan Yohanes 11 ayat ke-8. Yohanes 12 ayat 20 ini adalah sebuah ayat yang singkat namun bersifat monumental yang berfungsi sebagai titik balik dalam Injil Yohanes. Bunyinya demikian, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, yang dimaksud adalah hari raya Paskah, terdapat beberapa orang Yunani ya, yang merepresentasikan Gentiles.
Meskipun tampak sekadar sebagai kalimat transisi yang sederhana, ayat ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian memuat bobot teologis yang sangat besar. Berikut adalah penafsiran mendalam mengenai signifikansi ayat ini. Yang pertama, identitas yang disebutkan orang-orang Yunani, artinya non-Jews, non-Yahudi. Ya, dalam teks bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah Hellenes. Kata ini berasal dari Hellenistai, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ya, Hellenistai, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, pencari Yesus dari kalangan bukan Yahudi, mereka kemungkinan besar adalah orang-orang yang takut akan Allah, yakni orang-orang bukan Yahudi, Gentiles, yang tertarik pada monoteisme dan moralitas Yudaisme, namun belum tentu menjalani pertobatan penuh melalui sunat, sebagaimana dipercaya mereka pada zaman itu, Perjanjian Lama. Ya, nah ketulusan iman ini kita lihat di sini. Fakta bahwa mereka datang untuk beribadah pada hari raya Paskah itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kehausan rohani dan menaruh hormat kepada Allah Israel. Mereka bukanlah sekedar turis yang berkunjung, mereka adalah para penyembah. Mereka datang, mereka ingin mencari Yesus, ingin mengenal Yesus dari dekat, memiliki banyak pertanyaan, khususnya tentang kebangkitan Lazarus. Sebagai yang Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup, mereka ingin tahu ini lebih banyak, kelihatannya seperti itu. Nah, ayat ini juga merupakan engsel sastrawi yang menjadi poros perputaran seluruh narasi Injil Yohanes ini. Ya, pada ayat sebelumnya, yakni di dalam ayat ke-19, Yohanes 12, orang-orang Farisi mengeluh bahwa seluruh dunia datang mengikuti dia. Ini kan sebuah hiperbola, seluruh dunia. Ya, ayat 20 merupakan penggenapan langsung dan harfiah dari pernyataan tersebut dengan mencatat kedatangan orang-orang Yunani itu. Yohanes menunjukkan bahwa dunia yang dimaksudkan di sini adalah bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Akhirnya datang mengetuk pintu Yesus. Jadi penting diingat di garis bawahi bahwa Yohanes menambahkan di sana membubuhkan perkataan di antara para pengunjung yang datang untuk merayakan pesta itu hadir juga orang-orang Yunani, bukan Yahudi. Secara etnisnya di sini yang dimaksudkan itu adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi ini mempunyai signifikan teologis. Ya. Nah, kalau kita mempelajari lebih lanjut, sepanjang paruh pertama Injil Yohanes, Yesus berulang kali berkata, saatku belum tiba. Yohanes 2 ayat 4 misalnya, waktu dia mengubah air menjadi anggur. Waktuku belum tiba, katanya. Apa yang kau inginkan dariku, Ibu? Waktuku belum tiba, katanya. Nah, dalam Yohanes 7 ayat 6, sama. Dalam Yohanes 8 ayat 20, dia mengatakan hal yang sama. Waktuku belum tiba. Namun pada saat orang-orang Yunani ini, non-Yahudi ini mendekati para murid-muridnya untuk meminta kesempatan bertemu, Yesus mengubah nada bicaranya secara total. Sebagai tanggapan atas kedatangan mereka, ia menyatakan dalam ayat 23, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ingat sekali lagi, orang orang Yunani ini melambangkan bangsa-bangsa yang lain. Karena Injil harus diberitakan sampai ke ujung dunia, ke pelosok-pelosok, kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi ini. Kelihatannya di sini, Rasul Yohanes sebagai penulis kitab Injil Yohanes ini menonjolkan perkataan orang-orang Yunani ini yang merepresentasikan seluruh bangsa yang bukan Yahudi. Ya, karena itu Yesus berkata di dalam ayat 23, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Artinya anak manusia ditinggikan di kayu salib. Ya, katalisatornya apa? Bagi Yesus, kedatangan orang-orang bukan Yahudi, yaitu orang Yunani ini, merupakan tanda ilahi dari Allah Bapa bahwa pelayanan publiknya kepada Israel telah berakhir dan karya salib harus segera dimulai. Ini apa yang diutusnya kepada orang Israel, aku diutus untuk domba-domba ini, untuk orang Israel,
sekarang telah digenapi dengan hadirnya orang-orang non-Jews yang bukan Israel, orang Yunani. Sudah selesai. Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain artinya. Nah, cakupan perdamaiannya seperti apa? Jadi katalisatornya hadirnya orang lain yang bukan Yahudi, yaitu orang Yunani. Cakupan perdamaiannya seperti apa? Hal ini menggambarkan bahwa kematian Yesus bukan semata-mata hanya bagi bangsa Yahudi, melainkan juga menghimpun bangsa-bangsa lain menjadi satu anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi dia mati untuk mempersatukan atau untuk menghimpunkan bangsa-bangsa lain menjadi satu anak Allah yang tercerai-berai. Karena itu Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Ya. Dapat dibaca lagi nanti di dalam Yohanes 11 ayat 52. Siapa yang menjadi jembatan di sini? Filipus dan Andreas. Patut dicatat bahwa orang-orang Yunani ini mendekati Filipus, sebuah nama Yunani ya, yang kemudian pergi menemui Andreas, nama Yunani lainnya. Hal ini mengisyaratkan adanya pelayanan sebagai jembatan. Adanya pelayanan sebagai jembatan. Orang-orang Yunani tersebut mencari murid-murid yang secara budaya mungkin lebih mudah didekati. Hal ini menyoroti sebuah tema dalam Injil Yohanes. Injil seringkali bergerak melalui jejaring relasional dan kesamaan budaya untuk menjangkau mereka yang berada di luar. Ini orang di luar Yahudi, orang Yunani. Dia akan mencari orang yang serupa dengan dia dalam hal kebudayaan, dalam hal bahasa, dan semuanya. Kita orang Indonesia datang ke Amerika juga berusaha mencari orang-orang Indonesia juga. Karena kebudayaannya sama, apalagi baru pertama kali datang di negara yang asing, yang kita nggak kenal sama sekali. Kita akan merasa nyaman bertemu dengan orang sebangsa yang kebudayaannya sama, bahasanya sama. Apalagi kalau bisa bergereja bersama-sama. Ini kan kebudayaan ini menyatu. Kebudayaan itulah yang mempersatukan. Kita mengerti bahasa itu dengan hati, bukan dengan pikiran lagi. Kalau kita menyampaikan, kita orang Indonesia tinggal di Amerika, kita berbicara dalam bahasa Inggris, kita berbicara kepada pikiran. Tapi antara kita sesama Indonesia, berbicara bahasa Inggris, kita berbicara dengan pikiran. Tapi kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia, kita berbicara dari hati ke hati. Apalagi kalau orang Amerika yang mengerti bahasa Indonesia, saat mereka berbicara kepada kita dengan mempergunakan bahasa induk kita, bahasa Indonesia, dia berbicara kepada hati kita. Nah, orang Yunani ini mencari Filipus dan Andreas dengan kesamaan budaya karena mereka memiliki nama Yunani. Ya. Penting, ini sebuah jembatan. Nah, Yohanes 12 ayat 20 ini melambangkan perluasan kerajaan Allah, menjangkau orang-orang sekarang di luar orang Yahudi, yaitu orang Yunani, yang melambangkan seluruh bangsa. Jika perarakan kemenangan, triumphal entry ini, merupakan penawaran diri Yesus yang terakhir sebagai raja bagi Israel, maka kedatangan orang-orang Yunani ini melambangkan penerimaan dunia terhadap Yesus sebagai juru selamat. Mereka hadir di sana, membuka diri. Bangsa-bangsa lain membuka diri untuk Yesus sebagai juru selamat. Nah, kehadiran mereka secara efektif memulai hitungan waktu bagi pekan sengsara. Nah, Injil sudah sampai ke ujung dunia. Pekan sengsara dapat dimulai. Tugasku sudah berakhir. Ya, waktu Yesus untuk dimuliakan sudah datang. Nah, tanpa kemunculan orang-orang Yunani ini, ya, narasi Injil tidak akan memiliki momentum yang sama menuju pengorbanan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi katalisatornya di sini juga adalah munculnya orang-orang Yunani ini, ya, yang memiliki momentum yang sama menuju pengorbanan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dunia orang diwakili oleh Yunani ini. Ya, ini tergenapi. Nah, kita lanjut dengan Yohanes 12 ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus. Yohanes 12 ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Then they came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee.
and asked him saying, "Sir, we wish to see Jesus." Saat ini Yerusalem dipadati oleh para peziarah yang berdatangan untuk merayakan Paskah. Ya, orang-orang Yahudi dewasa diwajibkan untuk datang ke Yerusalem ikut merayakan Paskah. Ini kewajiban. Ya, dapat dibaca tadi saya katakan di dalam kitab Ulangan 16 ayat 16. Tidak semua dari para pelancong ini adalah orang Yahudi. Tidak. Beberapa di antaranya adalah orang Yunani. Kita sudah baca tadi. Yang dalam konteks ini merupakan istilah umum yang merujuk pada orang-orang bukan Yahudi, bangsa-bangsa lain, diwakili oleh Yunani ini. Nah, Yesus baru saja pada saat itu memasuki Yerusalem dengan sambutan yang sangat meriah dalam peristiwa masuknya yang penuh dengan kemenakan. Di orang-orang bersorak-sorai, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana, dan sebagainya ini. Itu tertulis dalam Yohanes 12, ayat 12-18. Peristiwa ini telah membangkitkan kembali niat musuh-musuhnya untuk membunuh Yesus. Yohanes 11 ayat 53 menjelaskan itu. Akibat apa yang mereka pandang sebagai presiden yang berbahaya. Sama seperti saat ia membangkitkan Lazarus dalam Yohanes 12 ayat 1-11, peristiwa ini juga telah memicu ketertarikan yang lebih besar terhadap Yesus dan pelayanannya. Orang-orang yang dimaksud di sini termasuk dalam kelompok orang-orang Yunani tersebut. Datang ingin mengetahui tentang apa yang Yesus lakukan dalam membangkitkan Lazarus ini. Pengen bertemu langsung dengan si pelaku mujizat tersebut dan ingin melihat bukti dari kehidupan orang yang mati setelah 4 hari dibangkitkan, yaitu Lazarus ini. Ada barang bukti. Nah, meskipun rencana pembunuhan yang disusun oleh musuh-musuh Yesus dilakukan secara diam-diam, Matius 26 ayat 4 mencatat ini, Markus 14 ayat 1 juga mencatat tentang ini, tidak seorang pun yang meragukan bahwa mereka berniat mencelakai Yesus yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 8. Mereka tahu semua ini. Itulah salah satu kemungkinan penjelasan mengapa orang-orang ini dikatakan mendekati Filipus secara khusus. Mungkin saja Filipus bertindak sebagai lapisan pengamanan pertama bagi Yesus karena niat-niat orang jahat ini tadi. Dengan menyeleksi orang-orang yang ingin mendekatinya, dikontrol, difilter. Yohanes 12 ayat 22. Nah, bisa juga orang-orang Yunani itu mendekati Filipus yang memiliki nama Yunani. Karena mereka mengenal dia dari masa-masanya di Bethsaida. Kesamaan. Ya, apalagi bahasa dan semuanya, kebudayaan. Nah, Yohanes 12 ayat 21 ini adalah sebuah ayat yang sangat syarat dengan etiket yang mendalam dan kerinduan rohani. Ayat ini mencatat momen spesifik ketika dunia bangsa-bangsa lain yang dimaksud adalah non-Yahudi secara resmi mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Sang Mesias. Artinya Injil itu masuk ke lapisan sana dan sekarang mereka ingin bertemu dengan Sang Mesias. Ya. Ini konteks ini memiliki pengertian teologis yang mendalam. Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi, dunia dikatakan yang diwakili orang Yunani. Sekarang dunia yang diwakili orang Yunani ingin bertemu dengan Sang Mesias tersebut, Yesus Kristus. Bisa di-follow ya pengertiannya ini. Nah, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Dunia ingin bertemu dengan Yesus. Nah, berikut adalah uraian mengenai makna penting dari ayat ini. Mulai dari pemilihan murid yang didekati hingga ini dari permohonan itu sendiri. Yang didekati Filipus, nama Yunani, didekati oleh orang Yunani, melambangkan dunia, ingin bertemu dengan Mesias. Ya, pelayanan Yesus digenapi. Sekarang saatnya mengisi pekan penderitaan setelah itu. Nah, jadi mengapa Filipus? Kan itu pertanyaannya. Dari tadi kita coba menjawabnya. Mengapa Filipus? Orang-orang Yunani memilih Filipus sebagai penghubung mereka untuk menjembatani bertemu dengan Yesus melalui Filipus. Mengapa? Kemungkinan karena beberapa alasan strategis dan budaya.
Yang pertama, nama Filipus, Filipos, adalah nama yang murni berasal dari bahasa Yunani, Filipos, ya, yang berarti pencinta kuda. Filipos pencinta kuda artinya. Meskipun ia seorang Yahudi, meskipun, saya ulang, saya tegaskan, meskipun Filipus adalah seorang Yahudi, namanya mengisyaratkan bahwa keluarganya memiliki ikatan budaya Yunani, atau setidaknya merasa cukup nyaman dengan nuansa Helenistik, ya, orang Yahudi yang berbahasa Yunani, Helenistik. Nah, bahasa penting juga di sana. Karena tinggal di Betsaida, sebuah kota perbatasan, Filipus hampir pasti menguasai dua bahasa, yakni bahasa Aram dan bahasa Yunani. Tinggal di perbatasan. Para pencari kebenaran itu kemungkinan merasa bahwa dia, Filipos dalam bahasa Yunaninya, bahwa dialah jembatan yang paling mudah didekati untuk menyeberang menuju kepada Yesus Sang Mesias. Nah, dalam Injil Yohanes, Filipus sering digambarkan sebagai sosok yang berpikiran literal dan praktis. Yohanes 6 ayat yang ke-7 serta Yohanes 14 ayat yang ke-8 mencatat tentang ini. Orang-orang Yunani itu mungkin memandang Filipus sebagai seorang administrator yang dapat diandalkan untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Ya. Secara geografi kita lihat bagaimana. Betsaida berada di Galilea. Yohanes secara khusus menyebutkan kota asal Filipus, yaitu Betsaida di Galilea. Betsaida perbatasan tadi saya katakan, ya. Besar kemungkinan orang sana memiliki dua bahasa, Aram dan Yunani. Hal ini bukan sekadar pengisi narasi belaka, ya, dengan mengatakan dia berasal dari Betsaida di Galilea. Bukan. Melainkan memberikan konteks mengenai alasan mengapa Filipus begitu mudah dijangkau oleh bangsa-bangsa lain. Oke? Mengingat namanya ini tadi. Ya. Kalau kita berada di Amerika, baru pertama kali datang, kita melihat nama-nama asing bagi kita. Smith, ya, Mayer, dan semuanya itu. Mendadak kita melihat sebuah nama, Wijaya. Kita pasti mendekati orang yang bernama Wijaya. Karena itu yang familiar dengan kita. Sama seperti ini. Dia berfungsi sebagai jembatan. Nah, Betsaida itu terletak di pesisir utara Danau Galilea, di dekat perbatasan wilayah yang diperintah oleh Filipus sang Terat. Ya. Kota itu merupakan pusat perikanan dengan penduduk yang beragam dan bersifat kosmopolitan. Galilea, bangsa-bangsa lain. Ya. Wilayah Galilea seringkali dipandang rendah oleh kaum elit Yudea karena letaknya yang berkaitan dengan bangsa-bangsa lain. Itu dia. Galilea ini dipandang rendah. Ya, dengan menyebutkan hal ini, Yohanes menyoroti fakta bahwa Injil telah berdiri di tepi dunia. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Ini adalah bentuk kalimat permohonan. Mohon Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Frasa ini merupakan salah satu frasa yang paling terkenal dalam Perjanjian Baru. Seringkali frasa ini diukir di bagian belakang mimbar khotbah sebagai pengingat bagi para pengkhotbah mengenai apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh jemaat mereka. Permohonan. Ya. Mereka menyapa Filipus dengan sebutan Tuan, Sir. Bahasa Yunaninya Kyrie, kata yang sama dengan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak datang dengan kesombongan intelektual ala Yunani, enggak. Melainkan dengan kerendahan hati yang tulus serta rasa hormat terhadap kedudukan para murid, para disciples ini, para rasul ini. Ya. Kedalaman makna bertemu, kata Yunani untuk bertemu di sini adalah idein, yang bermakna lebih dari sekedar pandangan sekilas yang biasa-biasa saja. Lebih daripada itu. Mereka tidak mencari sekedar kesempatan untuk
katakanlah berjabat tangan, "Hi, how are you?" Bukan seperti itu. Ataupun sekedar ingin menyaksikan pertunjukan mujizat. Bukan juga seperti itu. Mereka mencari sebuah perjumpaan, sebuah pemahaman kognitif yang mendalam mengenai siapa sebenarnya dia, Yesus Kristus ini. Apalagi setelah mendengar ada orang mati 4 hari dibangkitkan. Pengen tahu. Ya. Seruan universal ini kali pertama dalam Injil Yohanes di mana orang non-Yahudi mencari Yesus tanpa Yesus terlebih dahulu mendatangi mereka. Biasa kan Yesus mendatangi pencari murid, ya Yesus datangi. Tapi dalam hal ini Gentiles, orang non-Yahudi ini mencari Yesus tanpa Yesus mencari mereka terlebih dahulu. Berbeda dengan kisah perempuan Samaria yang Yesus jumpai di sumur itu ya. Hal ini melambangkan penggenapan nubuat bahwa segala bangsa akan berduyun-duyun mendaki ke gunung Tuhan, ke gunung Sion. Akan berduyun-duyun datang ke sana, datang mencari Yesus. Perhatikan bahwa orang-orang Yunani itu tidak serta-merta menerobos masuk menghampiri Yesus. Mereka mengikuti sebuah alur tata cara. Mereka mengikuti protokol diplomatik, chain of command. Mereka ikutin itu. Pada ayat berikutnya, Filipus pergi menemui Andreas. Lalu mereka bersama-sama, Filipus dan Andreas, pergi menghadap Yesus. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa Yesus adalah seorang figur publik. Dia adalah seorang selebriti. Dia senantiasa dikelilingi oleh kerumunan orang banyak. Oleh sebab itu diperlukan adanya protokol pertemuan secara resmi mengingat adanya rencana pembunuhan. Ini berkaitan dengan rencana pembunuhan. Sebelumnya setiap orang dapat aja menyentuh Yesus di sana. Biarkan anak itu datang kepadaku. Murid-muridnya berusaha menghindari karena Yesus kelelahan. Ya, para murid bersikap penuh kehati-hatian. Sudah pasti setelah mereka mendengar berita Yesus ingin dibunuh. Situasi ini merupakan sebuah persoalan hubungan masyarakat, PR-nya, public relation-nya. Membawa orang-orang Yahudi, membawa orang-orang non-Yahudi maksud saya, Gentiles, menghadap seorang rabi Yahudi pada masa Paskah merupakan perkara pelik yang menuntut adanya konsultasi terlebih dahulu. Mereka berkata kira-kira Yesus di sana ada orang non-Yahudi, orang Yunani yang ingin bertemu denganmu. Ya, mereka melapor. Yohanes 12 ayat 21 mengabadikan momen transisi tersebut. Hingga titik ini, Yesus telah menjadi kemuliaan bagi umatnya Israel. Kini, dia mulai bertransformasi menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Ingat tadi, dengan bertemu dengan orang-orang Yunani, yang mencerminkan bangsa-bangsa lain ini tadi. Permintaan yang berbunyi, kami ingin bertemu Yesus. Permintaan dari orang bukan Yahudi. Ya, yang dikatakan tadi orang bangsa-bangsa yang datang berduyun-duyun ke Gunung Sion. Ya, merupakan isyarat bahwa ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Permintaan ini menunjukkan katalis yang mendorong Yesus untuk menghentikan khotbah-khotbah publiknya dan memulai hitungan mundur terakhir menuju salib. Di mana dia akan ditinggikan guna menarik segala bangsa, termasuk orang-orang Yunani ini datang kepadanya. Dia mulai menarik. Ya, pelayanannya terjadi perubahan. Sekarang dia telah mencapai bangsa-bangsa. Nah, kita lanjut. Yohanes 12 ayat 22. Filipus pergi memberitahukan setelah dia dihubungi oleh orang Yunani ini, dia pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Philip came and told Andrew, and in turn Andrew and Philip told Jesus. Para murid tahu betul bahwa musuh-musuh Yesus ingin membunuhnya. Kita telah katakan tadi dalam Yohanes 10 ayat 39-40. Mereka bahkan merasa ragu untuk kembali ke wilayah ini karena ketakutan-ketakutan tersebut tercantum dalam Yohanes 11 ayat 8. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa rencana para pemimpin agama yang memusuhi itu kini telah resmi
dan para penguasa Yerusalem sedang secara aktif berupaya agar Yesus dibunuh. Yohanes 11 ayat 53. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka mungkin menduga bahwa peristiwa masuknya Yesus ke kota secara penuh kemenangan yang begitu dramatis, benar-benar seekor keledai muda ini, dan dirayakan, telah mempertinggi bahaya yang dihadapinya. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Ayat ini menjadi masuk akal jika ditinjau dari kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Sekelompok orang non-Yahudi telah datang untuk berbicara dengan Yesus. Yohanes 12 ayat 20. Dan mereka mula-mula mendekati Filipus. Dan kemudian Andreas. Dan Filipus mendekati Andreas dan pergi kepada Yesus. Nah, ayat ini mengindikasikan bahwa permintaan tersebut diteruskan dari Filipus ke Andreas dan kemudian kepada Yesus. Hal ini memberikan kesan layaknya sebuah proses, sebuah protokol keamanan. Jadi proses penyaringan keamanan. Seolah-olah para murid bersikap sangat berhati-hati mengenai siapa yang diizinkan untuk memiliki akses dekat dengan Yesus. Adanya berbagai lapisan pemeriksaan semacam itu akan mempermudah para murid untuk mendeteksi kemungkinan adanya pembunuh bayaran. Kita menyaksikan proses diplomatik Injil sedang berlangsung. Setelah didekati oleh orang-orang Yunani, Filipus tidak langsung pergi kepada Yesus. Sebaliknya ia meminta nasihat. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Nah, dilema orang bukan Yahudi. Ini menimbulkan keraguan di hati Filipus. Dan dia berdiskusi dengan Andreas dan sebagai lapisan kedua yang berikutnya dia pergi kepada Yesus. Mengapa Filipus yang telah bertahun-tahun bersama Yesus ragu untuk membawa para pencari kebenaran ini kepada sang guru? Mengapa Filipus yang telah bertahun-tahun bersama Yesus ragu untuk membawa para pencari kebenaran ini langsung kepada sang guru ini? Mengapa dia ragu? Batas teologisnya seperti ini. Hingga saat itu, Yesus sebagian besar memusatkan pelayanannya pada domba-domba yang hilang dari kaum Israel seperti yang telah saya sampaikan tadi. Matius 15 ayat 24. Hanya kepada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Filipus mungkin merasa tidak yakin apakah Yesus sudah siap atau bersedia menerima orang-orang bukan Yahudi, Gentiles, di tengah puncak perayaan Paskah. Karena ini adalah big event bagi orang-orang Yahudi. Karena itu setiap orang Yahudi yang dewasa diwajibkan datang ke Yerusalem. Ulangan 16 ayat 16 tadi. Nah, di sini kita juga melihat adanya sebuah ketegangan politik. Yerusalem ibarat gudang mesiu yang siap meledak. Orang-orang Farisi sedang mencari-cari alasan apapun untuk menangkap Yesus. Melibatkan orang luar, tanda petik, ke dalam situasi tersebut mungkin terasa sebagai sebuah komplikasi yang belum siap ditangani Filipus sendirian. Ketegangan politik terjadi di sini. Ada orang asing. Ya. Dan kemudian dia memberitahukannya kepada Andreas. Filipus berpaling kepada Andreas. Dan pilihan ini sangat mencerminkan peran khas Andreas dalam perjanjian baru. Dalam setiap peristiwa di mana Andreas muncul dalam Injil Yohanes, Andreas selalu membawa seseorang kepada Yesus. Ini polanya seperti ini. Contoh ya, contoh. Di mana Andreas membawa orang kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 41 dan 42. Dapat dicatat dan kemudian pelajarin kembali. Yohanes 1 ayat 41 sampai 42. Ia, artinya Andreas, membawa saudaranya Simon Petrus kepada Yesus. Artinya Andreas dulu, setelah itu dia membawa Petrus, saudaranya, kepada Yesus. Ya, dia membawa. Nah, Yohanes 6 ayat 8 sampai 9. Ia, Andreas, membawa anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus. Lagi-lagi Andreas membawa anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan ini kepada Yesus. Yang ketiga, Yohanes 12 ayat 22. Ia, artinya Andreas, membawa pemohon orang-orang Yunani itu kepada Yesus. Jadi di mana dia datang kepada Yesus, dia selalu membawa seseorang.
Itu polanya seperti itu. Karena itu besar kemungkinan Filipus pergi kepada Andreas, melihat ini, dan dia bersama-sama membawa ini kepada Yesus. Andreas berperan sebagai orang kepercayaan, penyaring, penentu. Ya, jika Filipus adalah administrator yang praktis, Andreas adalah katalisator dalam hal relasi antar pribadi. Keterlibatannya menghadirkan saksi kedua yang diperlukan untuk menyampaikan permohonan penting ini kepada Yesus. Kekuatan dua orang, kan? Nah, teks tersebut mencatat bahwa Andreas dan Filipus, dua orang, menyampaikannya pula kepada Yesus. Mereka menghampirinya sebagai sebuah tim. Artinya mereka, Filipus dan Andreas, menghampiri Yesus sebagai tim. Hal ini mencerminkan sebuah prinsip Alkitabiah yang sering terlihat dalam pelayanan. Tanggung jawab bersama. Oke? Dengan pergi bersama-sama, mereka menunjukkan bahwa penerimaan orang-orang bukan Yahudi bukanlah sekadar gagasan radikal Filipus semata-mata, melainkan sebuah langkah terpadu yang diambil oleh para murid. Ya. Perkara-perkara yang bersifat hukum dan penting seringkali ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang saksi seperti yang tercantum dalam Ulangan 19 ayat 15. Pendekatan bersama yang mereka lakukan menandakan bahwa momen itu memiliki arti yang sangat penting. Nah, signifikansi transisi ini apa? Ayat ini merupakan langkah terakhir sebelum klimaks dari pelayanan publik Yesus. Dengan mencatat rangkaian komunikasi yang spesifik ini, Yohanes menyoroti bahwa pergerakan Injil menuju dunia bangsa-bangsa lain non-Yahudi berlangsung secara teratur, disengaja, dan difasilitasi oleh para murid. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa para murid pun merasa sesuatu yang berbeda mengenai permintaan tersebut. Mereka tidak memperlakukan layaknya permintaan penyembuhan biasa dari seorang di tengah kerumunan. Sebaliknya mereka mengenalinya sebagai potensi pergeseran dalam keseluruhan misi Yesus di dalam hal ini. Ya. Ringkasan ayat 22 ini menggambarkan sebagai berikut. Yohanes 12 ayat 22 menggambarkan gereja sebagai sebuah jembatan. Filipus dan Andreas merepresentasikan peran seorang murid. Mendengarkan kerinduan dunia. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Ayat 21 tadi. Dan menavigasi berbagai hambatan budaya serta teologis demi membawa kerinduan tersebut secara langsung kepada Kristus. Mereka menjawab dengan membawa kerinduan kepada Yesus. Segera setelah mereka menyampaikan kepada Yesus, narasi pun beralih menuju tanggapan Yesus dalam ayat 23, di mana ia akhirnya memaklumkan bahwa saatnya telah tiba. Hal ini mengisyaratkan bahwa tindakan para murid dalam membawa orang-orang Yunani tersebut merupakan pemicu terakhir bagi dimulainya pekan sengsara. Saya akhiri sampai di sini dulu karena waktu kita sudah selesai, akan saya lanjutkan minggu depan. Kita tutup dengan doa. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan sendiri karena kami tahu Tuhan baik. Biarlah apa yang telah dibicarakan di sini, Roh Kudus terus memberikan penjelasan kepada pribadi lepas pribadi, sehingga pada akhirnya Tuhan melalui apa yang diajarkan ini dipermuliakan. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, Shalom.